Heho Pop Gengs. Saya katakan di tulisan saya, ini yang bikin ulah ya pemerintah. Karena menjadikan CPO komoditas bersaing antara untuk perut dan untuk energi. Dikabarkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan telah mengantongi sejumlah nama tersangka penyebab kelangkaan minyak goreng. Untuk memastikan mafia minyak goreng dapat ditindak secara hukum yang berlaku. Mafia yang diduga berhubungan dengan pengusaha dan perkebunan sawit. Tapi sampai video ini tayang pun, tak kunjung terbit juga nama-nama itu. Diganti dengan pernyataan baru bahwa mereka tidak dapat mengontrol mafia minyak goreng. Kalimat nggak konsisten juga disampaikan oleh Lord Luhut. Sempat membantah, akhirnya ia mengakui juga memiliki hak guna usaha atas tanah yang dikelola sejak 12 tahun lalu. Untuk perkebunan sawit, PT Perkebunan Kaltim Utama 1 di Kutai, Kartanegara. Dengan area konsesi seluas 8.633 hektar. Di lain kesempatan, ia melarang perluasan lahan sawit di Papua dengan alasan lingkungan. Sebagai kubu Pak Jokowi di pencalonan presiden yang lalu, hal ini bertentangan dengan pernyataan Pak Jokowi sendiri. Mengutip Kompas, beliau mengatakan, Pak Prabowo memiliki lahan sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan di pemerintahan saya. Belum lagi anggota lain di kubu Pak Presiden yang juga memiliki lahan luas area sawit. Dari Abu Rizal Bakri dan Hari Tanusudibio seperti yang dikutip dari Tanah Kita. Kubu Pak Prabowo lebih mencolok lagi. Selain beliau ada Tommy Soeharto, Maher Al-Qadri, Hasim Joyo Hadikusumo, Sudirman Said, dan Zulkifli Hasan. Pak Prabowo sendiri mengaku akan menyerahkan perkebunan miliknya kepada negara jika diperlukan. Benar atau tidak, belum bisa dipastikan. Belasan dari puluhan orang kaya di Indonesia itu memupuk pundi-pundi keuangan dari perkebunan sawit. Coba lihat konten aku sebelumnya mengenai nama-nama pengusaha yang kaya dari sawit. Mengapa bisa sekaya itu mereka? Karena sawit sebagai penyumbang devisa negara terbesar, juga memperbesar aliran ekonomi dan perekonomian negara. Total nilai ekspor minyak sawit Indonesia dari 2012 sampai 2021 bisa dilihat di statistik yang dimuat di laman Statista ini. Dan berikut daftar perusahaan-perusahaan sawit terbesar di Indonesia berdasarkan pendapatan per tahunnya. Pertama dan yang puncak adalah Sinarmas Agro Research and Technology atau SMART yang berdiri pada tahun 1962 di bawah naungan Sinarmas Group. Kepunyaan orang kaya ketiga di Indonesia tahun 2018 versi Forbes, Eka Cipta Wijaya. Sinarmas mengalami kenaikan pendapatan mencapai 43,19% secara tahunan. Per September 2021 mengantongi pendapatan sekitar 40,38 triliun rupiah. Hasil perkebunan ini menyuplai kebutuhan dalam negeri seperti minyak goreng Vilma dan kunci mas, dan kebutuhan ekspor ke kawasan Eropa, Amerika Tengah, dan Afrika. Perusahaan ini sekaligus menjadi perusahaan dengan luas area garapan terbesar keempat di Indonesia, yakni seluas 137.600 hektar. Kedua adalah Ivomas Pratama, emiten produsen minyak goreng bimoli dan margarin palmia yang didirikan pada tahun 1992. Perusahaan ini adalah pemain besar di dunia persawitan dari hulu ke hilir, yang mencetak laba pada kuartal 1 2021 sebesar 4,69 triliun rupiah, naik dari 42% dari kuartal pertama 2020. Perusahaan ini adalah anak perusahaan dari grup usaha milik Salim Group. Antoni Salim sebagai pemimpinnya adalah orang kaya ketiga di Indonesia pada tahun 2021 versi Forbes. Perusahaan ini sekaligus menjadi perusahaan dengan luas area garapan terbesar kedua di Indonesia, yakni sekitar 251.112 hektar. Ketiga adalah Sampurna Agro, milik grup usaha keluarga Sampurna. Keluarga miliarder yang salah satu anggota keluarganya menjadi orang terkaya ke-25 pada tahun 2021 versi Forbes. Berdiri sejak tahun 1993, perusahaan yang berpusat di Kalimantan ini pada tahun 2019 berhasil mencatatkan produksi sebanyak 1,83 juta ton
dengan volume produksi CPO mencapai 385.000 ton. Pendapatannya sendiri menyentuh angka 3,26 triliun rupiah dengan laba bersih mencapai 40 miliar rupiah pada kuartal kedua 2020. Sebagai perusahaan sawit dengan pendapatan terbesar ketiga, luas wilayah perkebunannya tidak masuk dalam daftar 6 besar, hanya sekitar 84.000 hektar. Kita tahu negara kita sekarang ini memiliki 13 juta kebun kelapa sawit yang setiap tahun produksi sekarang ini kurang lebih 46 juta ton per tahun. Jika tadi terbesar menurut pendapatan dan sebagian masuk daftar 5 terbesar menurut area garapan, maka yang berikut ini adalah urutan ketiga area perkebunan terluas, yakni PT Austindo Nusantara Jaya Tbk yang didirikan pada tahun 1993. Memiliki luas wilayah sekitar 158.000 hektar. Berkode saham ANJT, perusahaan ini memiliki total pendapatan pada tahun 2019 mencapai angka 1,82 triliun rupiah. Saham mayoritas perusahaan ini dimiliki oleh Tahijaya Bersaudara dan pada tahun 2016 masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Dan yang paling luas adalah Astra Agro Lestari Tbk, anak perusahaan dari Astra Internasional yang didirikan pada tahun 1988. Hingga akhir tahun 2020, luas kebun sawit yang dikelola oleh perusahaan ini mencapai 287.604 hektar yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Saham mayoritas perusahaan kini dipegang oleh Jardine Cycle & Carriage Ltd, perusahaan induk investasi dari Jardine Matheson Group di Asia Tenggara. Dewan direksinya sendiri adalah Santosa, miliarder Indonesia yang masuk dalam daftar 50 besar orang terkaya di negeri ini. Sedangkan untuk pendapatan perusahaan ini bisa mencapai 17,45 triliun rupiah. Dan salah satu produk turunan perusahaan ini adalah minyak goreng cap sendok. Wow, penghasilan sebanyak itu dengan area garapan seluas itu. Lalu kira-kira mengapa minyak goreng sebagai produk turunan perkebunan seakbar itu bisa selangka ini? Mari kita tanyakan pada daun sawit yang bergoyang. Karena di luar dari pendapatan berupa angka-angka, Greenpeace pernah memaparkan fakta kerugian yang dihasilkan dari perkebunan sawit. Perkebunan kelapa sawit berkontribusi dalam penggundulan hutan seluas 300.000 hektar pada periode 2009 hingga 2011, yang juga merupakan habitat penting bagi harimau Sumatera, orangutan, gajah, serta satwa liar lain yang dilindungi dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.